Perseteruan panas antara Yaimim dan Sahara terus menjadi sorotan publik. Setiap perkembangan konflik keduanya selalu mengundang komentar pedas dari netizen yang budiman yang seakan tidak pernah puas membongkar sisi gelap permasalahan ini. Dari sengketa lahan, tuduhan pemutarbalikan fakta, hingga gosip pribadi, drama ini semakin rumit. Kini, sebuah komentar netizen yang berbakti dalam salah satu video yang membahas kasus tersebut kembali memicu kehebohan baru. Netizen yang budiman tersebut mendesak agar dilakukan tes DNA terhadap anak Sahara untuk membuktikan siapa sebenarnya ayah biologisnya. Komentar tersebut menyebut dua nama yang selama ini santer dikaitkan dengan Sahara, yakni Agil sang sopir yang sudah viral dan Pak Yono yang disebut memberi rumah secara cuma-cuma untuk Sahara. Isu ini pun menambah panjang daftar tudingan yang diarahkan pada Sahara, membuat publik semakin penasaran dengan kebenaran yang tersembunyi. Netizen yang budiman menganggap tes DNA dapat menjadi jalan untuk membuka fakta yang selama ini disembunyikan, sekaligus menjawab berbagai dugaan yang beredar liar di media sosial. Konflik yang semula hanya soal tanah kini melebar menjadi drama personal penuh intrik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tadinya gue pikir itu percekcokan antara Sahara sama Pak Yaimim itu hanya percekcokan tetangga biasa doang. Ternyata sampai gue udah nonton di podcastnya Bang Densu, sampai gue membagongkan ya, sampai bener-bener Pak Yaimim tuh sampai dipersekusi sampai dia harus pergi dari rumahnya sendiri. Gila bener-bener. Wah, ternyata si Mpok Sahara ini kelihatannya NPD juga ya. Buset dah. Ada bapak-bapak ngebela perempuan yang sudah bersuami sampai kesurupan. Bahkan dia sampai ngeluarin ilmu silat, tak ilmu kuda lumping, entah apa. Dan yang lebih gongnya lagi, bapak ini rela memberikan rumahnya untuk perempuan yang sudah bersuami. Padahal kalau dipikir-pikir, perempuan itu kan punya uang juga ya, punya suami. Tapi kok aneh ya? Kalian ada yang paham nggak? Kenapa ya bisa begitu? Kenapa ya? Pengen ketemu sama bapak-bapak itu, tapi takut juga ya. Takut kesurupan. Bukan takut kesurupannya sih, tapi lumayan juga baik banget ya bapak-bapak itu. Ngasih rumah sama perempuan yang sudah bersuami. Menurut kalian kenapa? Plot twist banget ya kasus antara Yaimim dan Sahara dari Kota Malang. Pada awalnya banyak netizen yang berpihak pada Sahara, dan Sahara ini berhasil memframing bahwasanya Yaimim itu orang bermasalah yang tetangga, orang yang iri, dengki, dan sebagainya. Padahal Yaimim ini adalah tinggal di rumahnya sendiri, sementara kabarnya Sahara ini adalah mengontrak di lokasi tersebut. Nah, usaha rental Sahara ini seringkali menghalangi jalan dan mobil itu berjejer di pinggir jalan yang menyebabkan Yaimim ini sulit untuk masuk ke rumahnya sendiri. Kejadian ini tentunya sudah sering terjadi dan berkali-kali, dan konflik-konflik kecil sudah sering terjadi sampai akhirnya menjadi konflik besar. Nah, namun sekarang terungkap fakta-fakta baru. Ternyata Yaimim ini telah mewakafkan sebagian tanahnya di depan untuk kepentingan jalan umum. Dan jalan inilah yang sering dipakai oleh Sahara untuk parkir mobilnya. Tentu saja Yaimim ini tidak berkenan. Paling gongnya adalah Yaimim ini sampai diusir oleh warga setempat, dan warga tidak menginginkan keberadaan Yaimim ini ada di lokasi tersebut, padahal tinggal di rumah sendiri ya. Namun belakangan terungkap fakta-fakta lain, dan netizen malah berpihak pada Yaimim. Banyak yang dari skoringan netizen, banyak yang meminta maaf pada ini yang sebelumnya sempat menghujat. Ternyata Yaimim ini adalah, menurut netizen sekarang ini, ada di pihak yang benar dan Sahara ini bersalah. Aksi lapor polisi sudah dilakukan, dan bagaimana kelanjutannya masih kita tunggu. Dari podcast yang dilakukan dengan Denny Sumargo, terungkap fakta-fakta versi Yaimim. Densu telah podcast juga dengan Sahara, namun karena gerudukan netizen,
dukungan netizen pada Yaimin, akhirnya Densu membuat polling di Instagram apakah podcast ini akan disiarkan atau tidak, dan mayoritas netizen menyatakan tidak mendukung Densu untuk menayangkan podcast ini, dan akhirnya podcast dengan Sahara itu batal ditayangkan. Nah, dari sini terlihat bahwasanya angin sudah berubah, netizen sudah banyak mendukung Yaimin. Dan tentu saja ini akan jadi pertempuran di persidangan. Kenapa? Karena sudah terjadi aksi lapor. Tentunya kita tidak bisa menafikan bagaimana kekuatan netizen di Indonesia ini. Karena netizen telah bertindak, maka bisa kelarlah hidup atau apapun lah itu bisa terjadi. Jadi kalian timnya siapa nih? Yaimim apa Sahara? Nih perkara kalian sudah mendengarkan podcastnya Densu bareng Yaimim, pasti banyak banget netizen yang udah pro sama Yaimim, termasuk aku. Tapi kita harus fair dong, harusnya netizen itu voting podcastnya si Sahara dinaikin juga. Supaya apa? Kita bisa jadi netizen yang netral dulu, dengerin dulu nih dari dua belah pihak. Kalian udah mendengarkan POV dari Yaimim dan Ros, kalian juga harus mendengarkan POV dari Sahara. Sehingga memang tayangannya si Sahara ini harus dinaikin sama Densu juga. Kita dengarkan dan akhirnya penilaian diserahkan kepada netizen. Biarkan netizen menilai. Dan masing-masing kan katanya sudah saling melaporkan kan. Masing-masing katanya sudah saling melaporkan. Baik si Sahara udah melaporkan Yaimim juga sudah melaporkan Sahara. Dan ini urusan nanti benar salahnya kita serahkan kepada hukum. Tapi secara sosial kita juga perlu penjelasan. Selama ini netizen kan kegiring nih bahwa Yaimim ini yang salah karena hanya menyaksikan dari satu POV, yaitu POV-nya si Sahara aja. Sampai akhirnya si Ros ini juga mengangkat POV dari dia dan dimediasi lah sama Densu. Nah sekarang kita juga harus mendengarkan. Jadi aku heran sih kenapa netizen bisa memvote untuk tidak menayangkan podcastnya si Sahara ini, padahal kita perlu mendengar dua belah pihak ya. Sekarang si Densu yang diserang, perkara nggak mau naikin podcastnya Sahara, sampai anak istrinya juga kena serang. Netizen emang, aku setuju nih sama kata-kata Densu, netizen emang kadang-kadang gitu ya. Tapi mau gimana pun juga ya, kalau kita melihat bahwa Yaimim dan Ros ini adalah pemilik tanah yang sah dan sudah lama tinggal di tempat itu ya, kemudian tiba-tiba diusir perkara orang yang ngontrak doang, itu coba kalian pikir, itu tuh nggak masuk logika, nalarnya tuh nggak nyampe. Itu benar-benar sangat-sangat aneh dan ganjil. Bahkan orang yang mengontrakkan rumahnya itu mau ngejual itu rumah, awalnya minta tolong Yaimim untuk jualin. Terus tiba-tiba sekarang ya, yang rumahnya dikontrakin ke Sahara itu malah bilang udah dikasih sama Saharanya. Cuma-cuma katanya. Padahal awalnya mau dijual harganya 650 juta. Jadi benar-benar ngasih 650 juta properti ke Sahara. Demi apa, Pak? Aku benar-benar menunggu tayangan si Sahara dan kita bahas lagi. Gitu ya guys. Terus ya orang-orang yang menghujat Densu katanya mau cari cuan. Emang lu hidup nggak cari cuan? Orang hidup tuh bekerja. Dan itu cara Densu bekerja. Dia adalah podcaster. Dia orang yang suka bikin podcast. Jadi lu kalau suka lu tonton. Kalau nggak suka lu skip. Ribet amat lu. Tuh orang lagi nyari duit halal kok dihujat. Malah yang nyolong, yang korupsi, yang memeras, yang nyuci, malah dibela. Aneh kalian. Akhirnya saya hati-hati urusan nambah tonggo ya. Antar tetangga itu hati-hati. Di Malang ini bisa ada dua kejadian. Yang pertama, Yaimim itu dengan tetangganya yang rental mobil belum kelar-kelar sampai sekarang, sampai udah ke Jakarta, sampai udah ke Bandung, belum kelar-kelar. Nggak tahu ini kelarnya kapan. Yang kedua kemarin yang baru itu di Trokomas, jadi ada home industry yang buat kue kacang. Nah tetangganya juga gak terima, akhirnya ribut juga. Akhirnya tetangga tuh milih yang pengusaha home industry kue kacang ini akhirnya memilih pindah rumah, padahal itu kontrakan masih lama, dia baru ngontrak mungkin baru 1 atau 2 bulan gitu loh. Ya namanya hidup bertetangga, pasti juga ada aturannya, harus saling menjaga, begitu kan kalau bertetangga ya harusnya. Misal kayak masalah Yaimim itu kan masalah antar tetangga, harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, nggak jadi panas-panas kayak gitu, terus kemudian cukup mungkin diselesaikan di RT lah, RW ini loh, sampai antar daerah ini nggak selesai gitu loh.
Nggak ngerti gitu, kenapa nggak selesai-selesai, kenapa nggak bisa dibicarakan dengan baik-baik, kenapa nggak ada yang menengahi gitu. Kemarin sudah ada pihak kelurahan apalah menyampaikan statement apa, katanya mau ada mediasi lah. Ini Yai Mimnya juga lagi di Jakarta itu, nanti kalau mau mediasi ya harus ada kedua belah pihak dan ada yang menengahi gitu loh. Harusnya ini bisa diselesaikan ini aja, cukup dengan RT RW aja, nggak usah melebar kemana-mana, nggak usah jadi sampai viral seperti ini, sampai tuh Densu turun tangan, sampai kemarin juga ke Bandung ada apa KDM segala. Ini urusan nih wong Malang gitu loh, kok sampai kemana-mana, kok nggak cepet diselesaikan, kenapa? Bisa lah diselesaikan secara baik-baik ya, yang salah ya harusnya memang harus legowo mengakui kesalahannya, jangan malah nggak terima terus mencari-cari kesalahan. Nggak ngerti lah ya, bisa ini sebenarnya diselesaikan secara kekeluargaan. Ini kue loh aromanya enak ya, apalagi kalau kayak orang yang punya peternakan ayam itu gimana gitu loh ya, kan itu kalau itu sih polusi gitu ya. Kalau kue kacang rasanya enggak, tapi kenapa orang gampang banget naik darah gitu loh, sampai datang ke rumah terus kemudian bawa sajam. Mudah-mudahan semua masalah bisa cepat diselesaikan. Buat masalah Yai Mim ya mungkin harus ini lebih concern untuk segera diselesaikan biar nggak melebar kemana-mana gitu. Mungkin dari pihak terkait bisa menyelesaikan, jangan sampai masalah antar tetangga nih ya bisa sampai ke Jakarta, bisa masuk podcastnya Densu, bisa sampai ke KDM, bisa sampai Pak Wali Surabaya itu ikut turun tangan gitu loh.